Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika bab 4 Bangun Ruang. Kita akan membahas uji kompetensi di soal uraian nomor 1 sampai 5 di halaman 184 sampai dengan 185. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan bahas soal uraian nomor 1 sampai 5. Nomor 1. Sebuah bak mandi berisi air sebanyak 3.500 liter. Telah digunakan 275.000 cm kubik. Berapa liter sisa air dalam bak? Jadi ada dua ukuran ya. Ada dua satuan, di sini ada liter dan ada cm kubik. Nah, kita akan mengubah ini ya. Karena dimintanya di akhir adalah liter, jadi kita ubah dulu cm ini menjadi liter. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa 1 liter itu sama dengan 1 dm kubik. Jadi si cm-nya kita akan ubah jadi dm dulu ya. Nah, kalau diubah jadi dm jadi bagaimana? Nah, nih ya kita tuliskan dulu volume pertama ya. Volume awal yaitu 3.500 liter. Kemudian volume 2-nya ini masih dalam cm. Nah, untuk menjadi dm kita akan bagi dia dengan 1000. Jadi sama saja dengan dicoret nolnya ya. Jadi 275 dm kubik. Nah, baru kita ubah jadi liter lagi, 275 liter. Ditanyanya sisa air dalam liter. Yuk kita jawab, sisa air sama dengan volume awal atau volume 1 yang ini 3.500 dikurangi volume 2 yang ini yang sudah kita ubah jadi liter ini ya, 275. Kita kurangi hasilnya adalah 3.225 liter. Jadi sisa air dalam bak adalah 3.225 liter. Nomor 2. Sebuah bak mandi berbentuk kubus mampu menampung 13.824 liter air. Nah, pertanyaannya berapa dm tinggi bak mandi tersebut? Ada liter, ada dm ya. Nah, kita tuliskan dulu di ketahuinya. Volumenya adalah ini 13.824 liter ya. Ini artinya nah ini kurang 3 ya. Dia tuh sama dengan dm kubik ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah tingginya. Nah, sekarang kalau kubus itu kan semua sisinya namanya sisi ya. Ini kita gambar, nah agak miring sedikit. Nah, yang ditanya tinggi. Nah, sebetulnya tingginya mau sisi ini itu semua sama karena dia adalah kubus. Jadi, kita akan anggap ini si tinggi ini sama dengan ditanyanya sisinya ya. Jadi yang ditanya adalah tinggi bak atau sisi. Nah, yang ditanya adalah dalam dm. Ya, kita sudah ubah jadi dm. Nah, rumus volume dari kubus adalah S pangkat 3. Ya. Nah, sekarang kita tulis rumusnya terbalik supaya lebih enak karena kan yang ditanyakan S pangkat 3. Jadi langsung aja V sama dengan S pangkat 3 atau S pangkat 3 sama dengan V. Ya. Nah, pangkat 3-nya kita pindah ruaskan. Nah, kalau perkalian pindah ruas itu artinya menyeberangi sama dengan kayak gini. Itu dia akan berubah jadi penjumlahan. Sebaliknya penjumlahan ya, pembagian. Nah, kalau dan ini berlaku sebaliknya. Kalau pembagian berarti jadi perkalian. Nah, penjumlahan menyeberangi pindah ruas atau menyeberangi sama dengan dia akan berubah jadi pengurangan. Dan sebaliknya. Nah, kalau pangkat 3 pindah ruas dia akan jadi akar. Tapi akarnya pangkat berapa ininya ya, tergantung. Jadi ini pangkat 3. Kalau pangkat 2, S pangkat 2 ya berarti dia pindahnya jadi S pangkat 2 ya. Oke. Nah, jadi rumusnya jadinya S sama dengan akar pangkat 3 dari V. Kita masukkan V-nya yaitu 13.824. Nah, ini banyak banget Kak Rina, gimana caranya aku cari ini hasilnya berapa? Nah, adik-adik
paling tidak adik-adik harus hafal atau mungkin punya catatan pangkat 3 dari 1 sampai 10 ya. Nah ini kalau udah hafal ini, nanti kalian gampang mencari tahu berapapun isi dalam akarnya itu ya, kita gampang carinya. Caranya gini, yang pertama kan ini dia 13.000 ya. Nah kita anggap 13.000 aja, ininya nggak usah kita anggap ya, karena jadi caranya 13.000 ini berapa yang hasil berapa 13 itu yang ada di sini tuh diantaranya ada di mana ya, dan dia kita akan ambil angka terendahnya. Contohnya ini 13 itu kan ada di sini ya, di antara 8 dan 27. Kita nggak ambil 27-nya karena belum sampai, jadi kita ambilnya yang terendah, yaitu di sini, yaitu adalah 2 pangkat 3. Nah yang kita taruh adalah puluhannya, yaitu 2. Sekarang tinggal cari satuannya berapa. Nah untuk mencari satuan, kalian lihat yang di dalam akar pangkatnya ini, itu berapa angka terakhirnya. Angka terakhirnya adalah 4. Terus kalian cari dari hasil ini, hasil pangkat ini, yang angka terakhirnya angka 4 itu berapa. Kayak gini misalnya, ini akhirnya 0. Oh ini 9, oh ini 2, ini 3, ini 6, ini 5. Ya ini akan berbeda-beda akhirnya. Nah kalau yang 4 coba kita lihat itu ada di sini. Ini 4 ya. Nah berarti satuan yang akan ada di hasilnya dari akar pangkat 3 ini adalah ini 4. Jadi 24 dm. Gampang banget ya adik-adik ya. Yuk sekarang kita jadi tingginya adalah 24 dm. Nomor 3 masih menggunakan akar juga. Sebuah kubus mempunyai volume 29.791 meter kubik. Berapa meter panjang sisinya? Nah ini sama ya, karena kubus juga. Sekarang kita lihat diketahuinya tadi sudah kita catat meter persegi. Ya nggak usah kita ubah karena ditanyanya juga dalam meter. Yang ditanya sisi sama dengan, langsung aja kita taruh di sini pangkat 3 ya, akar pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 29.791. Kita cara kayak tadi, 29.000 itu adanya di mana? Nah dia adanya di sini nih, di antara sini, jadi kita ambil yang 27 ya, yaitu 3, taruh 3 untuk puluhannya. Terus oh ternyata akhirnya 1, kita cari yang akhirannya 1 berapa? Oh ada di sini, jadi angka 1. Jadi hasilnya adalah 31 meter, itu sisinya. Nomor 4, kolam renang panjangnya 10 meter dan lebarnya 5 meter. Volume kolam renang tersebut adalah 60.000 liter. Berapa dm kedalaman? Berarti yang ditanya tuh tinggi. Ya, karena kedalaman. Terus berarti kita taruh di sini, diketahuinya adalah P10 ya. Kita jadikan sebentar. Oh, yang ditanya dm ya. Jadi kita ubah satuannya jadi dm ya. Nah, meter ke dm itu kita kali 10 ya. Jadi 100 dm, terus kalau lebarnya adalah 5 meter, jadi dm jadi kali 10, 50 dm. Terus volumenya juga kita ubah jadi dm, 60.000 liter, yaitu 60.000 dm ya, dm kubik. Yang ditanya T, rumusnya V sama dengan P kali L kali T. Ya, masukkan V-nya 60.000 kali P-nya 10, L-nya 50, T-nya biarin karena yang ditanya adalah T. Ya, kita kalikan ini dulu aja, 10 kali 50, 5.000, yang lainnya masih sama. Sekarang 5.000-nya kita mau pindah ruas. Ingat tadi Karina jelasin bahwa kalau pindah ruas ini ya, ketika perkalian, ya ini adalah perkalian, pindah ruas dia akan berubah jadi pembagian, makanya dia berubah menjadi per. Ya, pembagian itu sebetulnya A per B sama dengan A bagi B. Jadi Karina mau taruhnya per aja biar enak ya. Dan nih sama dengan T. Nah kalau pindah barengan ya, pindah berjamaah kayak gini, itu nggak merubah apapun karena tukar tempat aja ya. Jadi kita tukar tempatnya, T-nya ke sini, terus ininya sekelompok pindah sini. Nah ini kita tinggal coret, jadi 60 dibagi 5, hasilnya adalah 12 dm. Nomor 5, volume sebuah kubus sama dengan volume sebuah balok dengan ukuran 16 cm, 12 cm, dan 9 cm. Berapa cm panjang sisi kubus tersebut? Ya, kita jawab di sini. Nomor 5, diketahui volumenya adalah volume kubus sama dengan volume balok ya. Jadi kita tulis diketahuinya kayak gini. Terus yang sudah diketahui ukurannya adalah baloknya, yaitu panjangnya 16,
lebarnya adalah 12 dan tingginya adalah 9. Yang ditanya adalah S, ya. Kita cari dulu volume baloknya supaya bisa mencari sisinya, sisi dari kubusnya. Volume balok sama dengan P kali L kali T, masukkan semua ini 16 kali 12 kali 9, yaitu 1728 cm kubik. Nah, sekarang kita mau cari S-nya, ya. Nah, ini kalau mau dipanjangkan kayak tadi boleh. S pangkat 3 sama dengan akar V, ya. Kok akar V? V-nya nanti. Ya, sama dengan V, terus ininya pindah ruas, jadinya S sama dengan akar pangkat 3 dari V atau volume. Ya, masukkan volumenya 1728. Kayak tadi lagi ya, ini 1. Ya, jadi di ribuannya dipisah, ini 1 berarti dia ada di sini, ya, yaitu puluhannya 1 taruh. Terus yang akhirannya 8 berapa nih? Ini dia, 2. Jadi 12 cm ya. Nah, ini sudah nomor 5, jadi pembahasan kita sudah selesai dulu ya. Kita lanjut di pembelajaran berikutnya untuk 6 dan sampai 10. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.